Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulut kita ini tidak pelit, tidak bakhil untuk membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang pelit adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik. Oleh karena itu kita baca bareng semuanya. Kalau Habib mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, maka kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik. Jawab semuanya sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa hadir rahimakumullah? Ancaman bagi orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian orang tersebut diam, maka ancaman sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya orang tersebut nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wailu liman la yarani yaumil qiyamah. Celakalah bagi orang yang tidak akan melihat aku nanti pada hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, orang yang tidak melihat aku nanti pada hari kiamat, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang apabila disebutkan nama aku di depan orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak membaca salawat kepadaku, tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik. Mari kita bareng praktek sama-sama pada malam ini. Kita jawab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang depan, belakang, kanan, kiri, laki, perempuan, tua, muda, pemuda, pemudi, jawab semuanya sallu ala Nabi Muhammad. Para hadir rahimakumullah, apa jawaban, apa ancaman orang-orang yang tidak membalas salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dulu ada sahabat tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik panggung. Yang mana ini sahabat pas melihat Rasulullah naik tangga pertama Rasulullah bilang amin. Tangga yang kedua Rasulullah bilang amin, dan tangga yang ketiga Rasulullah bilang amin. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua engkau mengucapkan amin, dan tangga yang ketiga mengucapkan amin? Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril anifan, barusan telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril? Dia mengatakan kepada aku, ya Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apabila datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila man adraka min ummatika Ramadan falam yughfar lahu famata abadahu Allah wa dakhalan nar. Wahai Muhammad, apabila salah satu di antara umatmu dia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, famata abadahu Allah wa dakhalan nar, qul amin. Maka orang tersebut, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, dia masuk ke bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia mati. Doakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut satu mati, mata abadahullah, satu mati dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wa dakhalan nar, dan orang tersebut matinya setelah jauh dari Allah dan masuk neraka jahanam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan amin. Intinya apa hadir rahimakumullah? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dimanapun mereka berada. Kalau mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, hati-hati jaga aturan bulan Ramadan. Jangan sampai waktu siang-siang bulan Ramadan semuanya orang pada puasa, dia sendiri tidak puasa. Bahkan dia makan terang-terangan di depan teman-temannya, padahal bulan tersebut adalah bulan Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Orang yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan, doakan ya Muhammad orang tersebut, satu, agar jauh dari Allah dan dia mati masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqultu amin. Maka aku katakan amin. Habib mau nanya sama antum semuanya, kira-kira aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah apa tidak sama Allah? Kira-kira aminnya Nabi Muhammad dikabul apa tidak sama Allah? Kira-kira aminnya Nabi Muhammad mustajab apa tidak? Makanya di bulan Ramadan jangan macam-macam. Di bulan Ramadan semua toko makanan tutup semua di siang hari. Ada satu toko benar dia tutup dari luar, namun dari dalam dia masak-masakan dan dia ngasih makan kepada orang, padahal bulan tersebut adalah bulan Ramadan, bulan yang dilarang untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Iya benar, yang punya toko dia tidak makan, akan tetapi dia memberi makan kepada orang yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Walaupun dia tidak berbuka, tetap dia dosa dan puasa dia sama batal. Ini adalah iqab dan siksaan bagi orang yang macam-macam, yang tidak turut kepada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kira-kira ceramah Habib bisa dipahami apa tidak? Jelas apa tidak? Teruskan apa jangan? Teruskan apa jangan? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya paling senang ibu-ibu, bapak-bapak kalau melihat orang lagi ceramah itu senang dia ngeliatin. Saya baru senang. Tapi kalau misalkan lagi ceramah ada yang ngobrol atau ada yang ngantuk-ngantuk, nggak senang saya. Sama Habib Bagir juga sama. Ada yang ngobrol, ngantuk-ngantuk, apalagi yang ada update status. Kata, gua doain lu, apalagi yang SMS-an sama kekasihnya sama pacarnya. Ana doakan yang lagi maulid di SMS sama pacarnya, mudah-mudahan malam ini putus. Amin. Wah Bib, kalau gitu Bib saya bahaya dong Bib. Ya putus malam ini bahaya Bib. Enggak, jangan takut. Putus malam ini, besok atau besok lusa mudah-mudahan dia dilamar, cepat-cepat kawin. Amin. Gulu amin. Intinya apa? Pada malaman maulid jangan ada yang update status, apalagi ajak-ajak apa? Apalagi jalan-jalan. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Enggak ada kamu-kamuan. Di sini yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan yang ada apa yang pacar-pacaran malam ini, saya doakan biar putus. Besok atau besok lusanya langsung, maksudnya putus koneksi, putus hubungan itu SMS atau WA, kemudian 1 atau 2 harinya langsung menikah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini ancaman Rasulullah yang pertama, orang yang tidak menghargai pada bulan Ramadan. Dan ancaman yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kenapa Rasulullah pas naik tangga yang kedua Rasulullah bilang amin? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan apa? Tadi malaikat Jibril bilang kepada saya, "Man adraka min ummati abawaih falam yudkhilahul jannah famata ab'adahu Allah wa dakhalan nar." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barusan malaikat Jibril bilang kepada saya, siapa saja orang yang mendapatkan kehidupan ibu bapaknya, kedua orang tuanya, akan tetapi adanya orang tua tersebut, kedua orang tua tersebut, dia tidak mendapatkan berkah, dalam arti kata dia durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak bisa memasukkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya Muhammad, ini orang yang kurang ngajar sama ibu bapaknya, agar dia mati meninggal jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk dia neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqultu amin. Maka aku katakan amin. Intinya apa? Orang yang masih punya ibu bapak tolong dijaga ucapannya. Jangan sampai dia sembarangan, dia punya lidah kotor kepada orang tuanya. Bahkan ulama mengatakan kalau satu ingin pondok pendek umurnya,
ingin ingin sulit di dalam rezekinya, boleh dia kurang ajar sama orang tua. Malamnya kurang ajar, besoknya dia tidak akan lama mati orang tersebut. Naudzubillahi min. Bahkan bapak-bapak, ada satu ibu-ibu bapak-bapak di satu negeri di Timur Tengah. Ini ada orang soleh datang ke nenek-nenek. Tiba-tiba itu di rumah nenek-nenek ada suara keledai, tapi keledainya tidak ada. Akhirnya ditanya sama pemuda tersebut, wahai nenek-nenek, ini yang namanya suara keledai engkau dapatkan dari mana? Kata nenek-nenek tersebut, suara keledai adalah suara anak saya. Kenapa kok anakmu menjadi suara keledai? Anak saya sudah meninggal, tapi suaranya Allah robah menjadi suara keledai. Karena dia waktu hidupnya sering bilang kepada saya, kepada ibunya, ya himarah, ya himarah, ya himarah. Wahai ibu yang seperti keledai, ibu yang seperti keledai, ibu yang seperti keledai. Apa yang terjadi? Saya tidak ridho, kata ibunya. Sampai dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala robah dia punya kepalanya langsung berubah menjadi kepala keledai. Dan dia dikubur, dia bersuara-suara keledai. Sampai sekarang pun engkau dengar bahwasannya anak saya masih bersuara-suara keledai. Naudzubillahi min. Makanya kita usahakan, di sini banyak para habaib. Habib, tolong berbakti sama ibu bapaknya. Yang bukan habaib, sama berbakti sama ibu bapaknya. Usahakan setelah sholat 5 waktu, kita jangan sampai melupakan doa kepada kedua orang tua kita, baik pun masih ada ataupun sudah meninggal. Dengan doa apa? Dengan kita membaca doa bareng semuanya, kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Angkat suara semuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Hadza yang kedua. Jangan sampai kurang ajar kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya ucapkan amin pada tangga yang ketiga? Tangga yang ketiga saya ucapkan amin karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bilang kepada saya, kata malaikat Jibril, barang siapa orang yang disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim barik alaih, doakan ya Muhammad, orang tersebut dia biar mati jauh dari Allah dan dia mati masuk neraka jahanam. Faqultu amin, maka aku katakan amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita angkat suara dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Angkat suara semuanya, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita lihat yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun. Pas meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada di kota Madinah, beliau di istrinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau kembali ke kota Madinah, beliau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah dan mencium wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tibta hayyan wa mayitan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hidup dalam keadaan bagus dan meninggal pun dalam keadaan bagus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang 3 tidak sadar. 1, Sayyidina Uthman bin Affan, beliau mengadak-ngadak menjadi tuli. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengadak-ngadak tiba-tiba agak menjadi stroke, tidak bisa berdiri. Dan 1 lagi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau langsung tiba-tiba hilang akal. Dan Sayyidina Umar mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mat darabtu unuqahu bisayf. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Barang siapa orang yang mengatakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka saya akan tebas dia punya leher dengan pedang ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang sadar cuma 1, siapa? Yang sadar adalah 1 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau langsung naik ke mimbar dan beliau mengatakan kepada para sahabat, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wa ma Muhammadun illa rasul
qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad meninggal, afa immata aw qutila, atau kalau Rasulullah terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik murtad seperti awal lagi? La, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Barang siapa orang yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah hidup tidak akan mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Intinya hadir rahimakumullah, apa yang terjadi? Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kuat, tapi apa yang terjadi pas beliau meninggal, dibuka dadanya tersebut, ternyata dadanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata ulama, di situ gosong, hitam, seperti hitamnya panci. Maka kata ulama apa? Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau sampai hitam seperti ini? Karena beliau menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar meninggal, maka beliau dibawalah di apa? Dibawa di keranda. Pas beliau mau dimasukkan ke Magom, ke kota Madinah, di situ ada suara dari dalam kuburan tersebut dengan mengatakan, apa yang dikatakan? Adkhilul habib ilal habib fa innal habib ilal habib mushtaqun. Adkhilul habib ilal habib, masukkan Abu Bakar As-Siddiq ke dalam kubur biar dia ketemu dengan kekasihnya. Fa innal habib ilal habib mushtaqun, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah rindu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Abu Bakar As-Siddiq, hada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau kalau punya harta, hartanya langsung disumbangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu hai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Taraktu Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Hartaku tidak apa-apa habis, yang penting membela daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, hadir rahimakumullah, meninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. Maka datanglah khalifah yang berikut, siapa? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjabat menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan dari 12 tahun tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah tidur malam dan tidak pernah tidur di siang hari selama 12 tahun. Maka sahabat mengatakan, "Ya Umar, selama 12 tahun engkau tidak tidur malam dan tidak tidur di pagi hari." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "In nimtu lailan adatu nafsi." Kalau aku tidur di malam hari, berarti aku telah menyia-nyiakan diri aku. "Wa in nimtu naharan adatu ra'iyah." Kalau aku tidur di pagi atau di siang hari, berarti aku telah menyia-nyiakan rakyatku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. 12 tahun beliau menjadi khalifah, tapi sedikit pun beliau apa? Tidak pernah tidur malam. Bahkan tidurnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau hanya mengambil sendal, dan sendal tersebut dijadikan sandaran kepala Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan duduk. Tiba-tiba datanglah utusan Persia, orang-orang Iran. Waktu itu penyembah api. Mereka datang dengan baju-bajunya yang gagah dan ingin ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata mereka? "Saya ingin ketemu dengan Umar bin Khattab. Mana yang namanya Umar?" Maka para sahabat menunjukkan, ini adalah Umar bin Khattab. Kata orang-orang Persia, orang-orang Iran, mereka mengatakan, "Kami ingin Umar khalifah, bukan Umar ini." Apa kata para sahabat? "Hada Umar bin Khattab." Apa kata orang-orang Persia? Wajar umat muslimin setiap peperangan mereka menang karena dipimpin oleh khalifah, oleh presiden seperti ini, seperti Umar bin Khattab. Tiba-tiba apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung bangun dan beliau mengatakan kepada orang-orang Persia itu apa? Orang-orang Iran yang penyembah api itu apa? Yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, "Ahlan bikum in kuntum muslimin. Nahnul qaum a'azzanallahu bil Islam, fala natlubul izza bi ghairihi."
kami adalah satu kaum yang mana kami merasa mulia dengan Islam dan kami tidak akan mencari kemuliaan selain agama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa hadza Umar bin Khattab, selama berapa tahun beliau menjabat menjadi khalifah? Selama 12 tahun. Bagaimana meninggalnya beliau? Meninggalnya beliau waktu mau salat. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dibunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Pas beliau minum, airnya langsung keluar dari perutnya. Kata para sahabat, beliau mengatakan, mereka mengatakan, ya Umar, ausi, wasiatlah wahai Umar, fa innaka mayyitun al-yawm, karena sesungguhnya engkau sebentar lagi akan meninggal. Maka wasiatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Sayyidina Umar pas dibawa ke Magom, di situ suara kuburan mengatakan apa? Masukkan Umar ke dalam kuburan, karena Rasulullah telah rindu kepada Umar bin Khattab. Akhirnya hadrahimakumullah, meninggal Sayyidina Umar, datang Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sama, beliau menjabat menjadi khalifah kurang lebih antara 10 atau 12 tahun, dan beliau mati terbunuh oleh siapa? Kurang lebih 800 orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan, perutnya dia punya perut ditusuk. Dia ditusuk. Maka setelah itu apa? Ternyata pas dijabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka orang yang 800 tersebut dia bersembunyi di dalam kerajaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya satu sahabat mengatakan, wahai Ali, kami akan mengambil baiat engkau, tapi dengan syarat yang 800 berikan kepada kami akan kisos. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tunggu, kalian tidak usah kisos dulu, baiat dulu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti akan saya berikan yang 800 tersebut untuk kalian. Akan tetapi ini akhirnya perbincangan terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Peranglah terjadi, dan yang 800 wallahu alam apakah dieksekusi atau tidak orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Meninggal Sayyidina Utsman bin Affan, maka yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Para hadir rahimakumullah, ini khalifah yang 4 khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di dunia dan akhirat. Qulu amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan sampai ada yang mengatakan, Habib, kenapa kok Habib bilang kepada Sayyidina Ali alaihi salam? Habib bilang aja radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Kok Habib bilangnya alaihi salam? Itu kalimat alaihi salam siapapun boleh mengatakan. Dan itu tercatat dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha boleh, alaiha salam boleh. Dan orang yang mengatakan kepada Sayyidina Ali alaihi salam, kepada Sayyidah Fatimah alaiha salam, bukanlah orang tersebut orang Syiah, akan tetapi dia dikatakan ahli sunnah wal. Kenapa dikatakan ahli sunnah? Karena itu terdapat di dalam hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya umat tersebut boleh mengatakan alaihi salam atau alaihas salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Intinya hadrahimakumullah dengan maulid ini apa? Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. 1. Yang kedua, berkah maulid ini apa? Jangan kita tinggalkan sholat berjamaah. 2. Yang ketiga apa? Jangan kita tinggalkan sholat Jum'ah. 3. Yang keempat apa? Jangan kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima apa? Jangan kita tinggalkan haji ke Baitullah. Kenapa? Karena 5 rukun Islam ini adalah yang dianjurkan dan yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadirin rahimakumullah apa yang terjadi. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat yang namanya masjid banyak yang baru-baru, akan tetapi yang sholatnya hanya sedikit. Bahkan ada yang mengatakan sholat cukup dengan niat saja. Ini orang adalah salah dan memakai hakikat bukan syariat. Ada orang mengatakan apa? Tidak usah sholat ke masjid, ada apa? Capek katanya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya apa? Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hadrahimakumullah, ini ceramah bisa dipahami apa tidak? Jelas apa tidak?
Jadi Habib mau tanya sama antum, antum semua yang hadir di tempat, cinta apa tidak sama Nabi Muhammad? Cinta apa tidak sama Nabi Muhammad? Sayang apa tidak sama Nabi Muhammad? Mau diamalkan apa tidak ajaran Nabi Muhammad? Jangan sampai kita tinggalkan solat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan haji ke Baitul. Dan kita tetap berpegang teguh kokoh dalam thariqahnya thariqah ahli sunnah wal thariqah ahli sunnah wal thariqah siapa? Thariqah pecinta sahabat dan pecinta ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melenceng dari semuanya itu. Kita madhab sudah ada madhab 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ini madhab sudah kokoh, jangan diganti-ganti atau jangan bilang apa, saya tidak akan ikut madhab. Ini orang-orang gila. Kenapa orang gila? Karena dia merasa kalau dirinya bisa mentafsirkan Al-Quran atau dia bisa mentafsirkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bisa untuk menjelaskan Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah madhab yang 4. Siapa madhab yang 4? Yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kita dihidupkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita tambah mahabbah kepada Nabi Muhammad. Amin. Dan mudah-mudahan kita melaksanakan solat 5 waktu dengan rajin, dengan getol. Amin. Dan kita mudah-mudahan solat di masjid selalu dalam 5 waktu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuman sebelum Habib tutup, Habib minta kepada antum semuanya, kita bareng-bareng baca Ya Arhamar Rahimin. Qasidah Ya Arhamar Rahimin adalah qasidah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan beliau adalah salah satu wali kutub, adik kakak dengan Habib Tahir bin Husain bin Tahir, berada di kota Hadramut. Orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat. Apa kata malaikat tersebut? Hei orang yang membaca Arhamar Rahimin, sesungguhnya Allah telah menghadap kepada engkau, maka mintalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bareng bersama-sama kita baca qasidah Ya Arhamar. Kita baca qasidah Ya Arhamar. Tapi tolong saya minta suara bapak-bapak dan suara ibu-ibu diangkat semuanya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dan hajat akhiratnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal.